Itu. Kalau memang Pak Menko Polhukam sudah melepaskan bom bahwa ini adalah kreasinya negara, so which one to blame? Negaranya kah? Menurutku bukan Al Zaitunnya pada saat ini, harus yang meng-create-nya. Jadi saya pikir terlepas dari kontroversinya, penistaan agama, cara sholat yang berbeda, whatsoever gitu, tapi kita sepakat kita bahwa perguruan ini keren banget. Keren. Ya, masih dalam konspirasi kontradiksi bersama Madam Connie dan Mas Wowi. Itu kemarin ke Al Zaitun ngapain sih, Bu? Ya ampun, itu juga yang ditanya. Oh my God. Langsung. Gue juga nonton. Ada Bu Connie, gue liatin gitu. Bener. Apa sama-sama alumni Israel, Pak? Asia. Bukan. Ini bukan konspirasi, ilmu cocokologi. Yang penting begini ya, 22 tahun Al Zaitun dengan segala tuduhan, dengan segala rumors, dengan segala fakta, dengan segala pelanggaran yang macam-macam dari segala mirroringnya NII, this and that, ya kan? Ya. Tidak tersentuh, gitu kan? Di belakangnya ada orang, ada very powerful guys, gitu kan? Tidak lama setelah aku datang, clear kan? ditangkap. Pak Kapolri menyatakan bahwa dia ditersangkakan lah, kira-kira begitu. Nah, jangan ibu-ibu ini mata-mata Bu Connie. Gini, pertama kali aku mau bilang selamat dulu untuk Pak Kapolri, karena Pak Kapolri segini berarti berhasil menyelesaikan 22 tahun PR yang tidak diselesaikan oleh negara. Ya, isu yang muncul terus coba, dan selalu muncul menjelang pemilu. Aneh, I don't know why. Aneh, makanya. Ya, jadi kalau buat aku, dengan segala hormat saya Panji, bukan saya mensyukuri saya Panji masuk, tapi paling tidak ini membuka jalan tentang apa sih Al Zaitun, gitu loh. Ya kan? Karena ini yang aku nggak tahan itu adalah gini loh, kita tuh nggak boleh persekusi orang, apalagi persekusi organisasi dan lembaga pendidikan. Al Zaitun, you like it or not, itu pesantren. Dan aku masuk ke sana, nanti gue cerita masuknya, tapi itu aku muter ke semua tempatnya. Jadi dulu aku bangga banget jadi alumni UI, kampus terhijau Indonesia. Lu main-main ke Al Zaitun, UI kagak ada apa-apanya. Oh iya, Bu. Tengah middle of the jungle. Kalau UI kan hutan buatan, ini jungle gitu. Nah, tapi bangunannya itu kayak Al Azhar. Aku ini kan bukan orang pesantren, tapi gue main banyak sama pesantren. Contohnya, aku selalu menganggap aku tuh muridnya Abah Lutfi. Jadi aku sering pernah lah dibawa ke Tasik lah, ke sana kemari. Jadi aku bayangkan pesantren tuh kayak gitu di Indonesia, ya kan? Begitulah pesantren gitu di Tasikmalaya, di mana gitu. Tiba-tiba aku ke Al Zaitun, gue nggak berasa di Indonesia, men. Itu pesantren serius banget, full AC, terus bangunan kokoh, modern banget ya? Very modern. Pagar aja nih, kalau gue bilang kalau dia pesantren kecil, nggak mungkin. Itu indah banget, pagarnya aja indah, kayak di Mesir apa di mana ya. Pokoknya ornamennya tuh indah banget. Baru-baru ini mau masuk pun susah. Nah, tapi gini, aku mau lurusin dulu ya. Jadi orang ini pada bilang gue kesana gara-gara kapal nama gue. Gak penting banget itu nama kapal, nama siapa. Please deh, you are my friend, come on. Ya friend kan boleh dong salah duga gitu. Tapi nggak boleh suzon ya. Jadi kita ini Islam terbesar dunia. Mohon jadi tabayun terbesar dunia. Apa sih tabayun itu? Coba kita positive thinking lah. Betul. Jadi gini, kalau buat aku, jangan lupa gue ini orang defense. Mau kayak apapun gue ngomongin, kita boleh ngegosip Oppenheimer, Barbie, tapi tetap aja gue ini orang defense gitu kan. Jadi aku cuma melihat gini, ini bahaya nih kalau ini isu terus bergulir seperti ini, dan itu tuh adalah organisasi besar. Dan dia punya galangan kapal, dan katanya galangan kapalnya bisa bikin kapal akan segede kapal induk. Gue cuma mikir begini, kalau sampai Al Zaitun falling apart, atau di falling apart kan, catat ya, itu catat yang itu tuh. Apa kabarnya dengan si pelabuhan dan galangan? Karena yang gue takut gini, aku ini kan pernah menemukan teknologi untuk tracking apa sih kejahatan melalui transnational crime lewat laut. Dan dari teknologi itu aku jadi tahu, kita tuh banyak banget punya pelabuhan-pelabuhan rahasia yang kagak lu pikirin. Ternyata di situ penyelundupan narkoba, senjata, orang, barang, itu pelabuhan tikus. Apa kabar ini pelabuhannya gede banget gitu loh, karena buat industri ekonomi ekonomi biru. Jadi dia bikin industri bukan UMKM. Catat ya, namanya Al Zaitun, dia nggak bikin UMKM. He is creating industry. Nah, jadi waktu dia mau bikin kapal yang Pak Helmi ngeledekin itu kan, gue jadi bikin surat terbuka. Aku bilang, Pak Syekh, saya kan nggak kenal Bapak ya, nggak kenal Al Zaitun, terima kasih mengundang, tapi gini deh, gue masih English believing. Lu boleh ngomong aja bisa bikin apa aja, tapi kalau gue ngeliatnya nggak ada, nggak bisa dong. Jadi aku mau datang mau lihat.
Beliau mengundang, tapi sekarang aja satu suro, bukannya kasih speech. Ya aku bilang lihat dulu kapalnya, kalau ada kapalnya gue bikin mau datang. Makanya gue bikin pidato gue itu jam 4 pagi. Kan gue pulang capek ya, kita habis ngeliat. Masuk ke era baru. Begitu mau kesana, aku menghadap kepada Kasal. Paling tahu. Karena tadi aku bilang, Kasal, kenapa kita mesti pikirkan? Pertama, ini membuktikan, kita harus membuktikan tidak ada negara dalam negara. Kan selalu ada tuduhan begitu, katanya Al Zaitun itu negara dalam negara. Keduanya, kita membuktikan bahwa apa sih yang hoax, apa sih yang fakta, supaya masyarakat agak tenang. Tapi yang lebih penting, ada dua hal. Kita itu industri galangan kapal kita itu masih lemah. I have to say this lah. Nggak enak kedengarannya, tapi gue mesti ngomong. Contoh, waktu Bung Karno, kan lu tanya, kenapa KRI Bung Karno cuma 70 meter? Iya. Ya kan? Iya. Ya karena galangan kapal kita yang mampu Kecil. menyelesaikan setahun cuma itu. Nah, sekarang kan gue jadi pikir, industri pertahanan bikin kapal 70 meter, paling panjang 120-140 meter. Loh, ini kok ada orang swasta Al Zaitun pesantren 300 mau meter. bikin sampai 300-an meteran, kayak apa? Nah, jadi aku bilang Makassar, izinkan saya didampingi oleh Dan Lanal, karena pertama akan ada membuktikan bahwa kami sama aparat penguasa Indonesia, dan itu di bawah wilayah kekuasaan Lanal Cirebon kan. Nah, makanya kemudian saya juga menghadap Panglima TNI, saya bilang, Panglima izin, saya mau menghadapi. Oh ya, baguslah gitu kan, maksudnya kita ini jangan bikin gonjang-ganjing terus lah, masyarakat tuh capek. Gue mah gak kebayang jadi presiden kalau kayak gini-gini. Nah, gue lebih kesel lagi, gue tuh nggak sengaja denger Pak Ridwan Kamil, jangan marah Pak Ridwan ya, memang aku heran gitu sama Bapak. Jadi dia bilang gini, iya saya disinyalir katanya di bawah Al Zaitun ada bunker bom. Dalam hati gue nih, dalam hati gue si bodoh ini, kalau gue gubernur, gue kerahkan aja, gue punya Kodam, gue punya Polda, apa susahnya sih gue kerahin ke Indramayu gitu kan. Jadi buat aku tuh itu, pertama galangan nggak boleh jatuh ke tangan yang salah, kedua gue pengen tahu ini teknologi orang-orang pinter ini jatuh kemana nanti kalau Al Zaitun tuh falling apart gitu loh. Nah yang ketiga gue pengen buktiin betul. Nah begitu gue datang, aparat yang buka juga aparat dari Polres, dari Polsek setempat, di bawah orangnya Dandim juga ada, tapi nggak mau masuk. Nggak mau masuk apa nggak boleh masuk gue nggak tahu, pokoknya masuk gue aja sama tim. Nah tim aku bawa orang Unhan, Universitas Pertahanan, dari industri pertahanan, dari prodi industri pertahanan. Aku bawa orang PTIK, dosen senior, ahli teroris. Jadi gue tuh bawa elemen yang bisa cepat baca ini beneran teroris atau beneran apa gitu loh. Tugas gue ini kan paling enggak, gue ini bukan siapa-siapa, tapi kalau gue bisa menenangkan sedikit, kayaknya gue agak lega, bener nggak? Nah, katanya. Nah terus, Kok jadi gak yakin gitu? Enggak. Nah terus main ke sana. Sampai sana tuh kita kaget banget loh. Dia udah mau bikin kapal ketiga. Yang 40 meter udah jadi, yang 70 meter sudah jadi, ya kan? Yang paling gila itu yang ketiga 150 meter udah jadi. Itu yang 150 meter belum nama gue. Yang gue tuh akan lebih gede lagi. Oke? Nah, Itu bener, itu an isu ya. terus yang lebih hebat lagi, aku kan pernah ke galangan kapal, gue kan ruang industri pertahanan. Iya. Kan semua rata-rata kapal kita udah pakai apa tuh? Yang sekarang tuh udah macam-macam. Ini pakai kayu. Ya, Jadi pakai kan kayu kan? Ya. lebih complicated. Yang lebih kacau lagi, itu tuh kan galangannya panjang, 200-an meter. Semua alat-alat berat yang gue tahu itu mahal banget. Gue tanya, ini nyewa di mana? Nyewa, kita nggak nyewa. Itu punya Al Zaitun. Apa tuh semua ekskavator, apapun Keren namanya, apa ini keren sekarang? apa semua itu beli. Bu Koni, jangankan itu, pabrik paku untuk kapal ini saya bikin sendiri. Gue bilang, ini orang gila, ya kan? Ini orang gila. Gue bilang, oke, kalau gitu saya mau naik. Ayo, komandan, aku bilang. Komandan Lanal ini urusan Amerika, Sesko-nya. Ayo kita naik ke atas, gitu kan? Karena dia, beliau cerita, dia itu bikin kapal kan untuk ekonomi biru, udah dapat izin dari KKP untuk di Papua kapalnya. Dan dia bilang gini, Bu Koni, kenapa saya mesti bikin kapal besar? Supaya Natuna itu, kalau ada apa-apa, yang datang itu kapal nelayannya bukan kapal nelayan Cina yang gede versus kapal kita segede marmut yang kena ombak kebalik-balik gitu. Tapi datang juga kapal kita yang gagah. Gue bilang nih orang keren nih. Oh jadi mau bikin ekonomi biru, iya, makanya refrigerator saya itu udah minus 80 katanya. Gue kan nggak ngerti ikan, gue bukan tukang ikan. Tapi katanya kalau ikan tuh ditangkep langsung minus 80, once kita makan rasanya masih sama seperti udah dari laut. Fresh. Jadi kita naik ke atas melihat itu semua, ruang kapal dan lain-lain. Nah di tengah itu gue ngomong sama komandan, dong komandan, ini kalau sampai kita perang di 2037, gue bilang gitu kan, Ini ada barang. kita kan mesti bikin kapal nih cepet, ya kan? Ini aja. Ini gimana? Oh gampang bukan, ini tinggal pasang ini gitu. Kan makin seneng gue gitu kan. Ya udah aku bilang keren banget. Nah turunlah dari kapal, dia nyuguhin makanan. Lah itu gue kaget lagi kedua. Aquanya Al Zaitun, pisangnya Al Zaitun, kue-kue rotinya Al Zaitun. Gue bilang ini gimana ceritanya nih, Oh Bu Koni, dari sini kita ke perkebunan saya. Saya sedang bikin perkebunan berhektar, ratus hektar, dan saya bikin tambak. Jadi ada ekonomi biru, ekonomi semi biru,
Lalu ekonomi hijau. Aduh, gue bilang nih kayaknya ribet nih. Tapi oke lah, kita lihat deh apa yang si perkebunan itu keren banget. Itu lagi dibikin keren banget. Jadi aku itu kan waktu lihat peta di mana sih Indramayu? Gue tuh gak pernah ke Indramayu kayak gue banget ya. Gue bilang ini kayaknya daerahnya antah berantah. Pas gue kesana lebih antah berantah kan driver aku kan dari TNI ya. Dia cerita, Bu, ini tuh daerah miskin sekali. Mohon maaf dengan segala hormat, banyak sekali perempuan sana tuh setengah dijual, tanda kutip ya. Karena begitu miskinnya kehidupan. Nah, Pantura kan. Hadirnya Al-Zaitun itu sebenarnya merubah kehidupan. Dan dengan kebun sebesar itu, dengan galangan sebesar itu, yang dibuat sendiri oleh insinyur mereka sendiri. Ini kan menurut gue udah ini yang gue mau gitu loh. Dan beliau bilang gini, Bu Koni, emang Bu Koni itu nggak mempengaruhi saya katanya. Saya itu nontonin Bu Koni karena Ibu Koni selalu ngomong, kenapa Ibu Koni puji Putin? Karena mampu membangun keberdikarian. Itu pesannya Soekarno, itu yang mazhab Soekarno yang harus kita laksanakan. Itu yang Al-Zaitun sedang bikin. Jadi lu jangan sampai amazed gitu ngeliat gue. Enggak, dari dulu gue amazed. Berusaha ditutupin aja. Nah, tiba-tiba terus gue ditanyain. Dan sebelum gue ke Al-Zaitun ya, kan itu kan jauh banget. Oh ya, by the way, beliau tuh nawarin, Bu Koni, nanti Bu Koni sudah kami siapkan ruangan suite room di Al-Zaitun, jadi punya hotel dia juga. Di dalam Al-Zaitun. Di dalam Al-Zaitun tempatnya Presiden Soeharto. Gue langsung bilang sama spring gue nih, Mbak Tutut kan, Tut, ada apa-apa nih kita mati di situ juga nih, kamu usah cari hotel jauh-jauh aja. Jadi akhirnya dan Nana siapkan jauh lah. Pokoknya kita tuh Al-Zaitun 2 jam. Ya, it's a very different place dari mulai Galangan ke sana. Nah, pas kesana pun gue bilang gitu, coba gue nggak akan kasih tahu gue mau lewat mana kan, karena gue tahu dong kalau VIP pasti gue diarahin di pintu gerbang utama, tadi sorak-sorai gitu dong. Enggak, begitu nyampe gerbang gue bilang kepada asistennya, enggak, saya mau parkir di bawah, saya nggak mau ketemu orang banyak gitu kan, jadi mau dari bawah. Padahal maksud gue pengen lihat bener nggak sih ada bunker bom itu gitu. Nah kalau dia memang ada apa-apa kan dia pasti nggak mau lah gue masuk atau tunggu dulu Bu. Ini enggak, langsung masuk dan gue filmin semua dari awal, gue duduk di depan, gue filmin semua bagaimana turun ke bawah gitu kan. Dan ada memang barang banyak, tapi balok kayu yang udah tua, udah debu, udah banyak laba-labanya gitu. Jadi confirm ya nggak ada. Nah, sekarang cerita soal Al-Zaitun itu. Gila lo, gue tuh pernah masuk Istiqlal, gue pikir Istiqlal paling keren. Gila ini masjid keren banget ya, tinggi banget. Jadi itu masjid kan 7 lantai. Saking tinggi-tinggi ceilingnya supaya dingin itu orang di atas sampai kecil banget. Gue bilang, di tengah hutan ada yang bikin begini gitu. Nah, jadi kalau ke aku, jangan ditanya, Bu Koni jangan muji-muji Galangan, jangan muji-muji hebatnya pendidikan Al-Zaitun dengan akreditasi A unggul. Sekarang gue nanya, yang ngasih akreditasi A unggul siapa? Emang dia sendiri? Pemerintah. Enggak, pemerintah dong. Semua tuh, semua sesi kampusnya tuh akreditasi A unggul. Nah, jangan tanya sama gue uangnya dari mana. Kenapa? Gue tuh selalu memuji negara gue ya. Kayaknya sistem keuangan udah paling bener. Ada OJK, ada PPATK, ada DIS, ada DAT, ada BI, ada apa gua nggak tahu. Sekarang gini ya, lu punya rekening katanya hampir 300. Betul nggak? Tuduhannya kan salah satunya itu. Ini gua nggak sedang mencoba membela, cuma kita pakai pakai akal sehat kita ya. Kita beli mobil satu, kedua kena progresif 1, mobil ketiga kena progresif 2, Itu cuma Polda yang kantornya cuma di pojokan Semanggi. Masa sekarang lu ada orang buka akun 300, sistem lu nggak baca. Yang salah orang yang buka akun atau sistem? Sistemnya lah. Nah sistem kan. Nah ini yang menurut aku masyarakat tuh harus bisa pilah-pilah itu gitu loh. Dan jangan seolah-olah dipersekusi. Kalau udah salah semuanya salah. Maaf. Yang terakhir nih tadi gua bahas. Pas masuknya ini sekali lagi Pak Kapolri terima kasih kalau sudah akan memecah keriuhan ini selama 22 tahun enggak. Tapi kok masuknya dari undang-undang penistaan atau penodaan agama ya? Itu yang aku pikir selamat bertugas aja Pak Kapolri, karena menurut aku agak berat nih kalau kita masuk dari situ ya. Karena penistaan dan penodaan agama ini akhirnya gue jadi baca dari UN file dan lain-lain. Itu jangan salah loh, penistaan penodaan agama itu bukan cuma masalah agama. Kalau lu baca UN papers, lu penodaan itu nggak boleh termasuk kepada benda, orang suci, adat istiadat, kepercayaan. Jadi besok-besok kalau tiba-tiba gue beralih kepercayaan karena itu hak asasi gue nyembah pohon dan lu ketawain gue, lu bisa dipenjara, penistaan. Gue ketawain pasti lu boleh. Nah, jadi aku cuma bingung aja, mau pilpres yang diperkenakan adalah undang-undang penodaan dan penistaan. Kalau apa kabar gitu loh, karena menurut aku Indonesia tuh very diverse.
Yang kayak gini-gini bisa memicu another story Yes, gitu loh. yes. Jadi maksud aku, Oh. kenapa sih nggak lebih tegas bahwa ya terjadi uang transfer dari Al-Qaeda misalnya? Iya. Kan lebih seru gitu. PPATK-nya Atau ternyata memang Bu Kony tidak menemukan di bawah bunker tapi di bawah rumahnya gitu. Iya. Kan lebih keren gitu. Money laundering gitu. Atau money laundry gitu. Kenapa TPPU. jadi isunya penodaan agama? Karena sekali lagi ya, gue bukan muridnya Al Zaitun, tapi gue ngelihat dengan dia 22 tahun tetap survive, akreditasinya A unggul, dia itu seorang rektor. Is that easy dia melakukan pelanggaran penistaan, Penistaan agama. penodaan gitu? Aku nggak tahu juga ya, karena gini ya, ini juga jadi background ya. Aku tuh kan kecilnya besarnya dari kecil tuh aku sekolah di Mustopo. Ada yang pernah tahu nggak Jenderal Mustopo itu siapa? Jenderal Mustopo beragama. Profesor Jenderal Mustopo beragama, yes. Masa kecilku aku lulus di sekolah itu. You know what? Yang dibikin profesor, kalau dia waktu itu hidup zaman sekarang, Yeah. dia udah kena penodaan agama. Pasti itu. Karena? Padahal Jenderal Mustopo, why? I tell you, kita di kelas TK sampai gua lulus SD, beliau tuh bangun di sekolahnya Jalan Dago di Bandung di pojokan. Bangun gereja di sebelah kanan karena beliau istrinya kan Ibu Laila itu Kristen. Lalu ada masjid udah pasti. Lalu di dalam tuh ada kuil Buddha, Oke. ada kuil Hindu. Dan kita harus mencoba itu semua. Jadi kalau hari itu ada acara misalnya nyanyi di gereja, kita kebaktian. Kalau ada itu ada apa sih agama Hindu datang, kita ke situ. Jadi sama. Jadi disitulah dia bilang bahwa Indonesia terlalu diverse, kita harus saling menghormati. Nah, itulah gue. Jadi buat gue tuh orang mau nyanyi Ibrani di gereja ya kenapa? Kalau gue, Iya. nggak merubah akidah lu gitu loh. Ya. Jadi gini, buat aku ya Tuhan dan kitab suci itu absolut. Tapi fatwa atau apa sih? Apapun di luar itu tuh non absolut atau nisbi. Lu lebih penting mana nih? Tuhannya apa kenisbiannya? Jadi kayak beranjak ini kelasnya Rocky Gerung kayak bukan kelas gue. Kok jadinya kerokiger? Iya bukan kelas gue kayaknya jadi Itu kan salah. tadi Gue berjanji jadi nggak mau ketawa nyebut dong nama Bani. itu. Gitu. Perkataan Pak Menko Polhukam ya memang itu dulu diciptakan oleh intelijen kan kalau nggak salah Pak Menko Polhukam udah mengakui bahwa itu. Ya. Yang kita mesti hukum Azaitunnya kan dia diciptakan. Atau pembangun yang dia kan menjadi mirrornya NI itu kan diciptakan. Atau yang menciptakan ini kayak udah jadi kayak Oppenheimer nih judulnya. Betul nggak? teori konspirasi Sama dong, jadinya betul ya. nggak? Jadi gini, gue mau cerita sedikit aja. Tahu Presiden Soekarno kan? Tahu lah. Presiden Soekarno tuh benci banget sama namanya Ahmadiyah. Dia nggak suka banget sama Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah ya. Aliran Ahmadiyah. Karena menurut Bung Karno bukan begitu Islam. Menurut Bung Karno. Tetapi ketika Bung Karno dalam perjuangan, itu tuh adalah Ahmadiyah yang provide banyak makan. Gue lupa ya kotanya, apa di Jogja apa di mana. Pokoknya begitu Bung Karno lagi dalam kesulitan besar itu, Ahmadiyah lah yang provide makanan dan lain-lain, bantu. Apa yang dibikin? Bung Karno nggak pernah menganggap Ahmadiyah itu penistaan agama atau penodaan agama. Tapi Bahwa dia nggak suka, nggak cocok dengan cara Islam lu bukan begitu ya udah. Tapi karena hak asasi manusia harus menghormati cara orang. I see. Nah itu loh. Pertama kita harus berani jujur. Kalau memang Pak Menko Polhukam sudah melepaskan bom bahwa ini adalah kreasinya negara, so which one to blame? Negaranya kah? menurutku bukan Al Zaitunnya pada saat ini harus yang meng-create-nya. Itu. Ya jadi bukan Oppenheimer-nya. Bukan tapi yang Oppenheimer-nya. suruh merintah ngebom Siapa yang itu. jurunya ya? Yang Iya. gurunya. Menarik kan? Menarik. Jadi Oke, welcome ini- to the Al Zaitun of Indramayu. Jadi ini biarin teman-teman kita, masyarakat, sahabat kita, follower kita ataupun ini yang ataupun menilai. pembenci kita yang marah. Iya. Karena udah nuduh gua jadi katanya gini, berarti bukannya udah kena doa-doanya Syekh Iya. Panji. Gini ya, gua kasih tahu aja, gua bukan sombong lah. Kalau ada yang ngedoa-doain gua mantul. Mantul balik. Tapi kan he has reason gitu. Kenapa akan menamakan salah satu kapal besar dengan Jadi dia Koni bilang, Raguni karena Bakri. aku itu dia melihatnya adalah orang yang berani mengatakan kebenaran. Itu menurut beliau. Waktu saya tolak di depan galangan, kan banyak orang di situ, bukan cuma aku, 30-50 orang. Gimana, setuju nggak setuju? Aku masih nggak mau juga dong. Nah makanya di tengah waktu lagi aku habis speech, beliau berdiri, itu kan 15.000 orang yang datang. Terus dia bilang, saya dari kemarin lihat mukanya Bu Kony masih enggak juga nih. Sekarang, karena kita negara Pancasila, musyawarat mufakat, saya mau tanya kepada semua hadirin di sini. Kalau saya namakan kapalnya dengan Kony Raguni Bakri, setuju?
Setuju dan udah bukan itu 15.000 orang udah setuju. Terus gue ngomong apa? Duit dia. Kecuali itu duitnya Pak Erick Thohir, gue akan telepon Pak Erick Thohir. Pak Erick jangan nama saya kan gitu. Benar nggak? Oh jadi nih. Apa? Jadi. Insya Allah jadilah. Terlepas dari kontroversinya penistaan agama, cara sholat yang berbeda, whatsoever gitu, tapi kita sepakat bahwa perguruan ini keren banget. Keren. Ya, one of the best kali ya Bu ya? One of the best Ya, lah. Dan mari kita harus manfaatkan, admit. mari Iya. kita manfaatkan. Pinter-pinter gitu. dan baik. Dan gue ya surprise-nya begini. Aku tuh kaget ya. Aku nggak bayangin waktu belum masuk ke dalam masjid. Ini orang-orang ngeri-ngeri pada pakai yang tertutup. Terus gimana gitu? Enggak tuh. Enggak ya? Ada yang cuma kerudung, Umi aja cuma pakai kerudung biasa, bukan ini. Dan Ibu kan pakainya begini juga kan? Warna putih gue ingat banget. Putih dan hijau kan. Putih hijau. Ada yang telepon gua apa kalau pakai kerudung? Oke, enggak. Terus cowok-cowok itu pakai dasi, pakai jas, keren lah. Keren. Jadi kayak di Al-Azhar, gua berasa di Al-Azhar. Gitu. Kenapa pakai putih hijau? Karena warna Islam tuh hijau. Oh. Gitu. Putihnya? Putih saya datang dengan hati yang suci. Harus banget.